Ya ini persiapannya 3-4 hari doang nih. Jadi ya bersyukurlah, alhamdulillah ramai, teman-teman banyak yang dukung, banyak yang datang. Jadi semuanya pada datang. Ya alhamdulillah acara hari ini yang mengadakan, tapi ya lumayan berhasil lah. Sebentar, boleh nggak nanya? Apa tuh? Pengen tanya, kenapa mesti hari ini, bukan minggu depan atau besok gitu? Oh iya. Tadinya sebenarnya ini jadwal tur kita seluruh Indonesia. Jadi awalnya hari ini, terus minggu depan kita harus ke Bandung dan seluruh Indonesia, ke Papua dan lain-lain. Cuman akhirnya kita pending. Yang itu akhir bulan ya ini kita majuin dulu karena minggu depan akan ulang tahun dan lain-lain. Oh, oke. Jadi bakal keliling ya Bandung? Semua seluruh Indonesia sampai Papua. Dan kalau untuk usaha, kuncinya cuma satu, itu konsisten. Rajin sedekah juga, doa ibu tuh paling utama. Jangan takut-takut untuk berinovasi, ya kalian pasti akan maju. Tuh. Balik lagi di Reality Show Channel 17 Entertainment. Sekarang kita bersama CEO founder dari JVS. JVS. Bro Budi, kita pengen tahu nih, Mas Budi, gimana sih sampai bisa berdirinya JVS ini? JVS. Kok sampai bisa kepikiran mendirikan Papua? Ya itu, saya tuh awalnya ngedirin JVS karena saya tuh perokok berat. Sebungkus, tuh sehari bisa 3 bungkus lah. Oh, Tahun 2013-2014 saya cobain namanya vape. Nah cobain kok saya bisa berhenti ngerokok nih, enak. Terus kalau saya belanja-belanja terus, habis nanti lama-lama uang. Akhirnya kita coba jualan online waktu itu, jualan online. Terus alhamdulillah laku. Terus akhirnya ada yang COD-an zaman dulu. Ada namanya Pak Fathar Ramli, COD-an bilang kenapa nggak buka toko fisik aja. Akhirnya saya cobalah di sini nih, samping sini nih. Cuma ukurannya 2x3 kali kecil. Kok rame. Itu 2014? 2014, rame. Terus akhirnya minta izin sama orang tua, pinjam ruangan di atas. Saya buka, rame tuh, alhamdulillah rame banget. 2014 ke 2015 dirazia. Dirazia karena belum cukai kan. Saya pindah ke Malaysia, alhamdulillah rame banget. Terus di sana partner saya punya masalah, akhirnya dia nggak bisa bayar, saya ambil barang-barangnya, saya ekspor ke Indonesia. Di Indonesia 2016 itu gosipnya rokok mau naik 50.000. Jadi meledak-meledak lah di situ. Ya di situ alhamdulillah, terus sampai dengan 2018 akhirnya negara memberikan cukai kepada vape. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Justru industrinya makin berkembang banget. Dan kita dari awalnya dari cuma retail, sekarang punya distribusi, punya pabrik, punya semuanya lah, alhamdulillah. Jadi dari apa? Dari hulu sampai ke ini ya? Apa? Iya, dari hulu sampai hilir lah. Nah, sampai kita punya medianya juga. Iya, punya media. Punya media, kita punya Packagingnya, majalahnya, kita majalahnya. punya pabrik botolnya, kita punya semuanya lah. Udah semua dikuasain dong. Belum semuanya sih, Belum tapi semuanya, 80% lah. 80%. Terus kita pengen tahu nih, ini kan banyak banget ini pertanyaan nih di luar sana nih. Apakah vape itu sehat sih? Vape itu sangat sehat, Mas. Jadi kalau Mas ke UK, kalau Mas ke rumah sakit, saya mau berhenti rokok, di rumah sakitnya pun jualan vape. Karena mereka tahu, mereka udah research, Public Health of England itu udah memutuskan bahwa vape lebih baik dibandingin rokok. Dan di 2030, even Philip Morris itu sudah mengeluarkan statement bahwa mereka tidak akan mengeluarkan rencananya tidak akan mengeluarkan rokok konvensional lagi. Jadi semua lebih ke elektronik sigaret. Nah, saya juga kemarin juga ikut vape show kan di Dubai, baru aja balik minggu lalu. Oh iya, saya lihat di Instagram. Dan itu saya lihat marketnya luar biasa growingnya. Di Brazil, di Irak semuanya, karena itu kan World Vape Show. Jadi seluruh dunia datang ke sana. Dan saya diskusi sama mereka, even Maldives, even Brazil, Irak, Iran, semuanya sekarang lagi tergila-gila sama vape, dan mereka merasa vape itu lebih baik dibanding rokok. Jadi saya lihat industrinya tuh makin matang, makin bagus, dan semua akhirnya tobacco company sekarang udah beralih ke vape. Even BAT sudah bikin Fuse, terus Marlboro sudah bikin IQOS, terus saya dengar Gudang Garam juga akan mengeluarkan, Wismilak udah akan mengeluarkan. Jadi competitionnya jadi makin bagus karena semakin banyaknya pemain, industri akan makin lebih sehat dan makin lebih growing lagi. Ya? Karena ini sangat bermanfaat, yang tadinya kita cuma hanya berjualan dan kerasa pakainya enak, tapi kita juga kalau sampai orang berhenti dan ini lebih bermanfaat, ini kan akan kelihatan nanti di tahun-tahun yang mendatang. Baru akan kelihatan
resiko kematiannya orang semenjak adanya elektronik sigaret akan menurun nggak? Kalau semakin itu akan menurun kan kita menyelamatkan nyawa manusia juga kan. Jadi menurut saya ini salah satu bisnis yang menurut saya nyelamatin orang juga, karena saya sendiri sampai sekarang ini udah hampir 8 tahun saya vaping. Tapi saya juga ngerasain bro, waktu saya merokok itu saya kardio aja. Lu tau kan gue hidup gue dikit. Gue kardio aja 7 menit udah. Capek kan? Iya. Terus vape enggak kan? Tapi begitu gue vape 25 menit, bawa setengah jam gue nggak ngerasain apa-apa. Betul. Jadi memang saya jauh banget ya, maksudnya kok vape itu lebih sehat ya? Iya. Gitu. Karena kan dia bahannya juga PG itu food grade. Jadi bahan essence makanan, kue-kue itu yang dipakai sama vape. Dan nikotin kita juga dari vegetables juga kita juga ada beberapa yang mengandung nikotin. Jadi nikotin itu kan tidak membahayakan seperti tar. Yang membahaya daripada rokok adalah tarnya. Dan di vape itu zero tar. Jadi lebih baik lah untuk dikonsumsi, bukan berarti sehat tapi lebih baik dibandingin rokok. Ini banyak pertanyaan di luar sana nih. Kenapa sih Mas Budi? Ini kan bisnis banyak banget nih. Mas Budi kan dari dulu tuh bisnisnya pasti mau nyoba bisnis ini, bisnis itu. Kenapa sih larinya ke vape? Ya itu. Ini pertanyaan banyak nih di luar nih. Saya lihat potensinya bagus dan memang nyelamatin banyak orang juga untuk berhenti, karena di luar sana banyak banget yang mau coba berhenti merokok, dan ini salah satu solusi yang bagus dan marketnya terus growing dan saya lihat ini vape itu adalah masa depan. Jadi vape itu adalah masa depan dan masa depannya itu adalah sekarang. Jadi kapan lagi? Jadi saya usaha maksimal totalitas sama industri ini ya. Makanya saya tuh semuanya saya urusin, sampai saya juga ada di asosiasi juga saya ada. Terus kita juga fight terus buat regulasi supaya regulasinya nggak berubah, supaya vape-nya ini bisa dikonsumsi sama semuanya. Kayak tahun depan kita lagi ngerancang SNI, jadi supaya ada timbul trust lagi dari konsumen. Kalau udah di SNI kan udah standar nasional Indonesia kan, jadi akan lebih baik lah untuk semuanya gitu. Ini kan dengan adanya industri vape nih, apakah ini nggak apa-apa? Ini mungkin ke banyak pertanyaan juga di luar. Apakah nggak mantan rokok ini? Apa rokok yang biasa nih? Karena jujur aja, kalau saya sih pribadi saya lebih pilih vape kan. Karena jadi sehat, saya udah jalan sendiri. Kalau di atas umur 45, 50 itu untuk dirubah behaviornya untuk ngerokok jadi rokok elektrik itu sangat susah. Tapi masa depannya adalah generasi milenial sekarang yang umurnya 20-an, yang 18 tahun yang baru. Karena kalau zaman dulu aja kita bandel-bandel dulu nyobainnya rokok. Kalau sekarang saya berharapnya orang nyobainnya vape. Karena itulah nanti regenerasi terus dan masa depannya adalah di vape menurut saya. Karena kita lihat semuanya apapun kalau kita nggak ngikutin perkembangan 4.0 ini, semuanya kan serba digital kan. Even orang kan menciptakan sesuatu, mereka akan research dulu. Dan ini salah satu research yang bagus adalah vape menurut saya untuk masa depannya. Jadi itu memang di riset ya? Iya, semua pasti riset. Dan ini kan kayak Public Health of England itu kayak WHO-nya. Ya di England tuh mereka udah bilang kalau vape itu lebih baik. Jadi kalau kita ke London itu brandingnya gila-gila banget. Jadi di bus itu semuanya vape. Jarang loh. Dan kemarin itu pas saya ikut expo tuh itu isinya gila-gila semua. Iya, gue liat Instagram. Itu gila-gila semua, dan saya lihat ini masa depannya cerah banget buat industri vape. Selama regulasinya nggak berubah, saya rasa dan Indonesia akan menjadi salah satu big player di dunia, karena Indonesia itu punya brewer punya cita rasa yang sangat berbeda, dan mereka itu taste-nya luar biasa. Karena kemarin kita cobain ke customer yang belum pernah tahu liquid Indonesia, dan mereka tuh amazed sama liquid karya Indonesia. Even mereka langsung banyak lah, kita mungkin ada collect 20 berapa negara yang berminat untuk jadi distributor kita lah di seluruh dunia. Kalau liquid Indonesia luar itu semuanya sebenarnya bahannya semua sama, cuma cita rasanya yang berbeda. Jadi kita di sini kan juga punya produsen essence yang mungkin mereka nggak ada di sana, yang esensinya mungkin kayak contohnya salah satu liquid yang saya yang mendunia adalah Oat-Drip. Itu kan energen kan, itu kan biasanya kayak energen itu benar-benar yang itu yang sesuatu yang mereka belum pernah cobain, dan mereka begitu coba mereka amazed, ini apa ini tuh serealnya di Indonesia. Dan mereka bilang gila ini enak banget, dan mereka itu nggak dapetin esensi ini di luar. Jadi makanya ini salah satu terobosan banget. Indonesia itu sangat bisa untuk level internasional, cuman tinggal jalurnya aja. Kalau jalur pendistribusiannya bisa ke sana, Indonesia akan gila. Karena
Saya ada satu orang Malaysia yang menurut saya hebat. Dia memproduksi satu bulannya 2.700.000 botol satu bulan. Dan ini marketnya vape itu masih kecil loh. Di dunia mungkin mungkin kayak di Indonesia ini belum ada 2% daripada perokok. Bayangin kalau ini sudah mencapai 50%, 10% aja. Ini sekarang ini belum ada 2% di Indonesia. Belum ada 2%. Kalau bisa sampai ke level 10%, 20%, 30%, ini akan menjadi the next of Gudang Garam atau the next Jarum mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kan itu cita-cita kita semua supaya kita akan bersanding di level sana nantinya gitu. Oke, gue bertanya lagi. Tadi gue dengar di atas, lu akan keliling Indonesia. Apa tadi keliling? Gue akan keliling Indonesia. Itu jadi karena di kondisi pandemi sekarang ini kita tuh drop sampai 80%. Kita mau keliling ke Indonesia tuh mau support sama kita mau dengar keluh kesahnya yang ada di daerah, kan kita juga punya distributor dan kita pengen tahu tanggapan-tanggapan di sana seperti apa. Dan kita lagi mau ngasih tahu dengan sistem yang baru. Kita juga mau mempelajari sistem karena saya lihat industrinya makin matang. Kita lagi buat apps yang supaya ini mendatanya benar-benar direct to customer ujungnya. Karena jadi bisa lihat di toko ini ada stok berapa. Jadi mereka habis, mereka bisa order kemana. Jadi online semuanya. Jadi ini yang dipakai sama multi level company lah yang seperti Nestle dan lain-lain. Dan saya lihat ini udah saatnya industri kita sampai ke level sana, dan saya mau mengedukasikan ini sambil mendengar keluh kesahnya daripada teman-teman yang ada di daerah, memberi support juga, bikin acara silaturahmi lah. Ya itu tujuannya sih, sama mau mendidik di mana belum ada distributor, kita mau mendidik lah. Kita juga mau mengedukasi gimana cara jualan vape, gimana cara membranding, gimana cara stokis dan lain-lain gitu. Jadi lebih detail gitu. Ini kan banyak banget nih vape masuk nih, apa dari China, apa dari mana-mana. Itu gimana tuh sih? Gimana sih? Kalau perusahaan vape itu kan memang 99,9% kalau manufacture alat itu semuanya ada di Cina. Ada di Cina? Ada di Cina. Semuanya memang yang buat Cina. Mau orang bilang orang bikinan Amerika itu salah, semua itu yang bikin Cina semua. 99%. Desain mungkin dari luar tapi yang bikin mereka. Karena teknologi awal juga ada dari mereka juga kan. Jadi memang mereka itu leading lah kalau buat ini. Cuman di Indonesia itu kan bagusnya di Indonesia itu mereka cinta sama produk lokalnya. Jadi makanya kita juga pelan-pelan kayak liquid tadinya kita import dari luar negeri itu lebih banyak, volumenya sekarang mungkin cuma 5% aja. Yang mendominasi adalah liquid lokal sekarang. Lokal ya. Cuma ini juga udah saya ngelihat potensinya itu luar biasa. Ini pabriknya udah jadi dari 2 tahun lalu tapi belum saya pakai. Akhirnya saya memutuskan tahun depan itu fokusnya saya 50% di internasional, 50% di Indonesia. Makanya pabrik saya udah masih jalan karena produksinya harus jalan besar supaya untuk keluar sana lebih gampang. Kalau kemarin sih fokus saya 99% di Indonesia. Cuma begitu saya vape show, saya lihat potensinya dan kita juga punya tim yang super luar biasa sekarang. Kita pede kalau di tahun depan kita bisa di kancah internasional. Dan kalau untuk usaha, kuncinya cuma satu, itu konsisten, terus rajin sedekah juga, terus bakti sama orang tua. Karena kalau sedekah pasti apa yang keluar pasti masuk. Iya, betul. Lebih sama masuk. Doa ibu tuh paling utama, jadi baik-baiklah sama keluarga dan banyak membantu orang. Dan selama kalian itu punya semangat luar biasa, jangan takut-takut untuk berinovasi, ya kalian pasti akan maju. Tuh, itu satu. Jangan takut-takut berinovasi. Iya. Oke guys, itu dari seorang Budi, adalah seorang pengusaha muda dan juga founder dari JPS. Iya. Oke, thank you Mas Budi. Thank you Mas Yudit udah sama-sama undang. Siap, sama-sama. Siap. Thank you. Makasih, thank you. Sampai ketemu. Sekarang kamu berhenti ya merokok. Sekarang nyari vape di atas. Sukses terus buat channelnya Mas Yudit. Amin. Pantengin terus. Amin. Sukses juga buat JPS dan Ya, selalu thank you. berkembang. Thank you. Thank you, Mas. Budi.